Tuh. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Zoom seminar pada malam hari ini dengan tema imun kuat saat puasa. Lalu mengatasi penyakit yang sering terjadi setelah Ramadan dan cara mengaktifkan daya tahan tubuh. Materi tersebut akan disampaikan oleh Dr. Mukhlis Nur Taufik. Sebelum materi dipaparkan, diharapkan kepada semua partisipan untuk mute audionya agar semua bisa berjalan dengan tenang. Untuk selanjutnya, langsung saja acara Zoom seminar ini dimulai dan akan disampaikan oleh Dr. Mukhlis Nur Taufik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah bergabung di Zoom yang diselenggarakan oleh Apotek Rezeki Pharma. Bersyukur, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dapat dipertemukan. Dan semoga kuat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmatilah Allah, pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan yang sebetulnya ini pada kesempatan awal Ramadan kemarin juga sudah dibahas mengenai bagaimana cara meningkatkan imun. Ya. Sempat pada awal Ramadan ada ungkapan atau ide tentang seseorang gitu ya, bahwa puasa ini membahayakan untuk orang yang menjalankannya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Namun sebaliknya, justru sebaliknya, bahwa puasa itulah yang akan memperkuat daya tahan tubuh seseorang. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa ketika Bapak Ibu Saudara yang biasanya mengalami sakit tertentu akan hilang ketika bulan Ramadan datang. Karena apa? Karena daya tahan tubuh kita itu justru membaik. Nah, bagaimana bisa daya tahan tubuh kita membaik di saat kita asupannya dibatasi gitu ya. Asupannya dibatasi dan orang cenderung memandangnya ini akan membahayakan. Ya, membahayakan apa? Membahayakan daya tahan tubuh kita, sehingga orang itu cenderung untuk mudah tertular penyakit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan setelah Ramadan, ini biasanya akan muncul ya beberapa penyakit yang timbul, yang ketika Ramadan malah tidak apa-apa, justru keluhan itu mungkin hilang. Nah, ketika pasca Ramadan atau Syawal seperti ini, timbul itu banyak penyakit. Nah, pemicunya bisa diringkas seperti ini ya.
Pertama dari pola makan, kemudian aktivitas fisik yang berlebihan gitu ya. Kemudian adanya infeksi virus dan bakteri ya, seperti sekarang ini ya, infeksi COVID. Maaf. Nah, penyakit yang meningkat setelah bulan Ramadan itu hipertensi, kencing manis, MAG atau gastritis, kemudian diare, dan influenza. Nah, influenza ini hati-hati sekarang kan, karena mirip-mirip dengan COVID. Nah, bila dijelaskan satu persatu dari pola makan yang bisa menjadi penyebabnya itu adalah karena berubah dari apa saja, dari satu batasan waktu, kemudian jumlah makanan yang masuk ya, dan tentu saja sangat tinggi kalori dan tinggi lemak. Kemudian jenis makanan yang pada umumnya bersifat asam, dan ini cenderung untuk memicu terjadinya proses peradangan atau inflamasi dalam tubuh kita. Nah, penjelasan seperti ini. Mohon maaf yang belum unmute ya, soundnya suaranya mohon di unmute dulu karena feedback ya. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Halo guys. Mekanisme makanan yang merusak ya. Bila kita urutkan dari yang kanan ya, kanan atas, gluten itu biasa ditemukan di roti gitu ya, roti dan sejenisnya. Ini ada bukti ya, in vitro itu mengaktifkan sistem peradangan dalam tubuh gitu ya. Peradangan di mana? Peradangan di saluran cerna. Nah, kemudian kalau omega 3 dari ikan, ini justru sebaliknya, dia bisa menyetop ya, menghambat terjadinya inflamasi atau peradangan itu. Kemudian seperti minyak zaitun gitu ya, itu juga bisa menghentikan. Tapi kalau menurut penelitian ini hanya in vitro ya. Kemudian di lemak dan gula, kemudian daging merah ya, itu jelas sekali menyebabkan inflamasi atau melalui proses disbiosis namanya. Ini kelainan bakteri dalam saluran cerna ya. Kemudian gula artifisial ini, gula seperti gula jagung dan sebagainya itu ya, itu juga bisa menyebabkan kelainan bakteri ya dalam saluran cerna. Nah, sebaliknya kalau buah dan sayuran sebenarnya ini, dia mencegah terjadinya disbiosis atau kelainan kandungan bakteri di saluran cerna. Nah, bila dijelaskan lebih lanjut, komponen bakteri dalam tubuh manusia itu ada banyak sekali ya, ada 100 triliun mikroba dalam saluran cerna kita itu. Nah, ini berfungsi sebagai pengolah makan, kemudian untuk detoksifikasi, bahkan untuk sistem imun tubuh, ya, dan kunci pembentukan vitamin. Dan merupakan bahan untuk perbaikan sel karena sakit tertentu. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah bakteri yang menyerap kalori, ya, dan bakteri yang mencegah penyerapan kalori atau lemak. Ya.
bakteri ini ternyata bersaing gitu ya. Kalau lebih banyak bakteri yang menyebabkan penyerapan kalori dan lemak, tentu saja ini akan mengundang masalah dalam saluran cerna kita. Dan bahkan kalau ditarik terus gitu ya, dibiarkan, itu akan menyebabkan kelainan degeneratif metabolik. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, apabila kita mungkin selama Ramadan terjaga ya makanan kita itu hanya waktu sahur dan waktu buka. Dan kalau kita konsisten, makanan yang kita makan itu kan tinggi serat dulu gitu kan. Kemudian baru yang rendah serat. Nah, itu mungkin bisa terjaga. Bahkan kita makan sedikit pun sudah kenyang sebenarnya kan. Kalau tidak menuruti nafsu pengen makan. Nah, mekanisme itu sebenarnya kalau kita istiqomah sampai akhir Ramadan, sehat kita itu. Ya. Kan kalau di penjelasan sebelumnya itu ada 4 tahap ya. Kita akan melalui 4 tahapan yang itu untuk daya tahan tubuh kita atau kesehatan tubuh kita itu luar biasa saat Ramadan itu. Nah, ternyata di bulan Ramadan itu ada kuncinya ya. Kuncinya itu di tengah bulan ternyata. Nah, penjelasannya nanti. Nah, kalau skema ini tadi menjelaskan tentang bakteri yang membantu penyerapan kalori dan lemak jadi berlebih ya, dan bakteri yang mencegah penyerapan kalori dan lemak berlebih. Nah, pada saat puasa, bakteri-bakteri yang mencegah penyerapan kalori atau gula yang berlebih dan lemak berlebih itu meningkat. Ya, itu kuncinya, bahwa puasa itu meningkatkan bakteri yang mencegah penyerapan gula yang tinggi gitu. Sebaliknya ketika kita itu makannya banyak, yang terjadi adalah bakteri yang menyerap gula dan lemak itu bertambah banyak gitu. Nah, ini skema mengenai hubungan kesehatan saluran cerna dan otak ya, dan tubuh secara umumnya. Jadi ketika saluran cerna kita itu sehat, ya, ini akan berpengaruh ke sistem saraf pusat. Bahkan pada tingkatan tertentu akan mempengaruhi stres seseorang. Nah, ketika bulan puasa, bulan Ramadan, kita bisa rileks, kita bisa ya seperti masalah itu tidak jadi masalah gitu ya. Salah satunya karena asupan makan yang dibatasi dan itu berhubungan langsung dengan otak kita, sehingga stres itu nggak terjadi. Dan kalau dikaitkan dengan imun, tentu saja sangat kuat karena stres yang rendah atau tidak terlalu tertekan itu meningkatkan imun. Ini dah saya kutip dari surah Abasa ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya gitu. Dan ini kita diingatkan bahwa makan yang kita makan itu bukan sekedar untuk ingin gitu ya, terus bukan sekedar untuk lapar terus makan gitu ya, tapi kita harus memperhatikan makanan kita ya.
Ini dari Al-Quran ya. Jadi apa yang kita makan itu perhatikan. Nah, apa yang diperhatikan? Jenis makanannya. Bagaimana kita makan, ya kan? Itu sangat berpengaruh ternyata. Ya. Bagaimana kalau saya itu makannya sedikit loh, tapi kok tetap gemuk gitu ya. Ya mungkin salah cara makannya. Cara makan sudah dituntunkan oleh panutan kita ya. Kalau orang Islam itu Rasulullah SAW memakan pakai tangan kanan. Ya. Bukan tidak ada maksudnya, ada maksudnya. Ya. Makan dengan tangan, kemudian masuk dikunyah. Kunyah pun harus 30 kali. Ya. Kenapa harus 30 kali? Nah, karena ketika kita makan dengan kunyahan lama itu akan sempurna pencernaan di rongga mulut ya. Untuk nantinya setelah itu baru masuk ke lambung kita. Nah, tentu akan berbeda hasil pencernaan yang hanya lama. Dan itu juga akan membawa pengaruh pada keseimbangan kandungan bakteri dalam saluran cerna kita. Nah, selanjutnya penjelasannya adalah fasting atau puasa itu adalah merubah kondisi bakteri dalam tubuh. Nah, di sini disebutkan bahwa bakteroidetes itu akan naik jumlahnya selama melakukan puasa. Jadi bakteri inilah yang mencegah penyerapan gula dan lemak berlebih. Nah, kemudian vermicutes itu akan meningkat setelah asupan makanan masuk. Jadi kalau meskipun puasa, setelah berbuka, kita itu istilah Jawanya ngawur gitu ya makanya. Ya, ada dawet dimakan, apalagi gorengan dimakan. Terus makanan junk food ya misalnya, mie instan dimakan, semua dimakan. Ya. Itu akan membalikkan ya. Jadi kondisi tubuh itu sudah membaik, kemudian karena kita berkeinginan makan banyak, malah jadi terjadi sebaliknya gitu. Bakteri-bakteri yang tidak baik itu malah akan meningkat. Nah, asupan probiotik dalam hal ini itu sangat membantu ya. Namun harus dipilih probiotik yang sudah tahu efek dan manfaatnya seperti Lactobacillus acidophilus ya, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus planetarium, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan atau dalam kata lain imun kita tetap bagus ya setelah bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Yang pertama dilakukan harus tetap puasa. Ya. Puasa ini harus dilanjutkan, makanya kita dianjurkan puasa sunnah Syawal, ya 6 hari. Pilihan maksudnya bisa Syawal, Senin, Kamis, bisa puasa Nabi Daud ya. Kemudian olahraga tetap, dan yang terakhir adalah stimulasi daya tahan tubuh ya. Nah, ada yang menarik di sini bahwa puasa 3 hari berturut-turut itu sangat terbukti ya meningkatkan imunitas tubuh kita. Ini menurut riset dari Dr. Walter Longo ya, bahwa puasa 3 hari berturut-turut itu meriset ulang ya, atau kalau seperti komputer itu banyak sampah-sampahnya itu dibersihkan ya. Demikian juga dengan tubuh kita ya, komponen imun tubuh kita itu diganti ya sebagai pemacu untuk terbentuknya sel darah putih yang baru. Kemudian yang terakhir seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, itu memperbaiki mikrobakterium khusus ya,
dengan meningkatkan bakteriotetes usus. Nah, inilah kebenaran dari hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 1108. Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku, ya, ini pada Bunda Aisyah, ya, 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulannya, kemudian mengerjakan sholat duha dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Di hadis yang lain, lewat Abu Daud dan An-Nasai, Rasulullah SAW biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa setahun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati, letak kekuatan puasa termasuk Ramadan itu adalah kalau ditinjau dari kesehatan di sini, ya, di tengah bulan ini. Kita orang Islam itu dipaksa puasa Ayyamul Bid, ya, paling nggak setahun sekali. Kapan itu? Ya saat bulan Ramadan kemarin. Di luar itu, kalau kita menginginkan, ya setelah tahu gitu ya dari riset bahwa puasa itulah yang menyebabkan imun kita meningkat, lakukanlah ketika tengah bulan Hijriah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa grafik yang menunjukkannya dari hasil penelitian, ya. Grafiknya sebelah kanan ini menunjukkan adanya pembengkakan udim mata, ya. Ini meningkat, ya, pasien yang A, B, dan D ini, ya. Terutama A dan B ini. Dari sampel itu, orang yang punya kecenderungan untuk kelainan pada mata itu meningkat keluhan dan kerusakan yang ada itu meningkat saat tengah bulan itu, ya, setengah bulan itu, ya, tanggal 13, 14, 15. Nah, yang grafik sebelah kanan itu akumulasi adanya tindak kriminal gitu. Jadi ketika tengah bulan itu ternyata pelaporan tindak kriminal itu meningkat. Dan ini terjadi pada ibu-ibu umumnya, ya. Dan nanti jangan dijadikan pemakluman bahwa ibu-ibu itu akan mudah marah ketika tengah bulan. Bukan karena kurang modalnya, kurang uang yang berkurang di tengah bulan. Tapi secara normal lebih naik emosinya. Tapi jangan dijadikan pembenaran, ya, ibu-ibu, bahwa tengah bulan boleh marah-marah. Nah, ini grafik tentang gangguan tidur, ya. Ya, terutama orang yang sudah punya potensi gangguan tidur itu juga mengalami peningkatan ketika tengah bulan ini. Dan orang yang punya kelainan rasa cemas gitu, ya, gampang cemas, mudah panik, itu juga meningkat ternyata di tengah bulan itu. Jadi ketika mendekati tengah bulan, mulai itu grafiknya. Ya. Nah, sebenarnya apa pengaruh bulan purnama ini terhadap manusia? Sehingga Rasulullah SAW pun memberi penegasan gitu kan. Tidak pernah beliau itu meninggalkan puasa sunnah Ayyamul Bid ini.
ternyata pengaruhnya bisa dijelaskan di sini. Manusia itu terdiri dari 75% cairan. Ya. Meskipun dari beberapa penelitian ada yang meneliti bahwa pengaruhnya sedikit, ya. Tetapi dari efek yang terjadi ternyata cukup signifikan gitu ya. Nah, 75% cairan ini kalau dilihat ya skemanya, otak kita itu 75% cairan. Ya. Darah apalagi ya, 83% adalah cairan. Tulang pun yang keras itu juga ada cairan. Ya. 22%. Kemudian otot kita itu 75% cairan. Kemudian ginjal 83% cairan. Hati 86% cairan. Nah, cairan dalam tubuh kita itu juga terpengaruh oleh kekuatan gravitasi bulan. Ya. Diakui atau tidak, itu terjadi gitu. Sehingga kalaupun ada film itu ya tentang segala yang jadi-jadian di tengah bulan mungkin ya itu dasari dari pemikiran ini. Dan itu memang berpengaruh ya, maksudnya orang itu jadi cepat marah dan sebagainya, ya terbukti gitu ya. Dan pada orang yang ada kelainan tertentu meningkat ternyata keluhannya itu. Nah, bila dijelaskan lebih lanjut, bagaimana bisa gelombang pengaruh ya gravitasi itu diterima oleh tubuh kita. Nah, tubuh kita itu terdiri dari cairan ekstraseluler, ya, terutama di belakang kulit ya. Itu tubuh kita mempunyai fascia namanya. Nah, fascia ini memang seperti minyak, dia sangat sensitif dengan gelombang elektromagnetik, ya, dengan tekanan dan suhu serta sinyal. Ya. Nah, pengaruh elektromagnetik ini akan semakin kuat berpengaruh bila tubuh sudah mempunyai kelainan tadi ya. Seperti ada inflamasi, ya, kerusakan metabolik, kelainan transmitter di otak gitu ya. Sehingga orang yang stres cenderung tambah stres ketika tengah bulan. Nah, ini kemudian bahasan yang lain tadi dari makanan gitu ya. Ini penyebab lain turunnya daya tahan tubuh kita gitu ya. Adalah aktivitas fisik yang berlebihan, melebihi kebiasaan ya. Yang menyebabkan turunnya daya tahan tubuh ya. Kemudian kalau kebiasaan sekarang mungkin ada yang ronda gitu ya. Rondanya tambah panjang. Ini juga harus mengingat ya, daya tahan tubuh kita bisa turun dan itu membahayakan. Yang lainnya adalah kurang olahraga. Ini juga menambah kekacauan metabolisme dalam tubuh kita ya. Nah, kenapa olahraga bermanfaat? Penjelasannya seperti itu. Ya, menjaga ketersediaan energi, menjaga mitokondria sel tetap baik ya. Mitokondria ini adalah satu daya ya dalam tubuh kita. Jadi kalau mitokondria dalam tubuh kita banyak yang rusak, kita akan mengalami lemas ya. Saya itu udah banyak makan tapi kok lemes ya. Jangan-jangan mitokondria dalam tubuh kita banyak yang rusak. Nah, itu khasnya kelainan metabolik seperti itu. Lemes ya. Meskipun sudah makan. Karena mitokondria banyak rusak. Kemudian manfaat olahraga ini meningkatkan kekuatan dan massa otot. Ya. Dan berat badan akan terjaga, fungsi otak juga membaik, ya. Fungsi organ-organ juga membaik. Ya. Kemudian menurunkan resiko adanya penyakit degeneratif dan meningkatkan sistem imun tubuh. Ini contoh latihan fisik ya, yang tetap harus dilakukan di luar bulan Ramadan. Bahkan seterusnya ya. 150 menit latihan
intensitas sedang per minggu itu sudah cukup. Ya. 30-60 menit latihan intensitas sedang 5 kali seminggu atau 20-60 menit latihan intensitas tinggi 3 kali seminggu, atau dapat dikombinasi ya dari kedua jenis ini. Nah, contoh latihan intensitas sedang adalah seperti jalan cepat ya, 100 langkah per menit, berenang gitu ya, kalau memungkinkan. Ya, kalau baru COVID mungkin susah, kecuali Bapak Ibu punya medianya ya, kolam renang sendiri. Kemudian bersepeda santai ya, kecepatannya kira-kira 5-9 km per jam. Nah, kemudian untuk yang intensitas tinggi, ini seperti lari, berjalan cepat, gitu, menanjak ya, bersepeda, aerobik, bela diri, melompat, atau mendayung. Nah, selanjutnya yang menyebabkan sakit ya di bulan setelah bulan Ramadan itulah infeksi. Jadi seperti sekarang ini adalah pandemi masih berlangsung, kadang kita yang sudah mulai jenuh ini, celah-celahnya ini menjaga kebersihan itu mulai longgar ya, mengakibatkan ya kita meningkat resiko tertular ini. Ya, kemudian tempat, kalau kita beli gitu ya, tempat jualannya itu kurang higienis ya, sampai mungkin tidak mungkin menjaga jarak gitu ya. Dan anjuran untuk kebersihan itu juga makin tidak terkondisi, itu juga menjadi faktor resiko. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan di sini bahwa berkaitan dengan puasa tengah bulan tadi ya, dan kenapa kok berpengaruh pada tubuh manusia. Sebenarnya tidak hanya manusia, kepada seluruh makhluk hidup, ya, itu berpengaruh. Ya, jadi salah satu yang menangkap sinyal dari gelombang elektromagnetik itu adalah fascia. Ya, sebenarnya fascia itu apa sih? Fascia seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah jaringan di bawah kulit. Ya. Kalau melihat daging gitu ya, ya gampangannya kalau pas saat Idul Kurban, itu kita memisahkan kulit dengan daging. Nah, yang dipisahkan itu adalah fascia. Ya. Fascia ini sebenarnya suatu jaringan yang sangat luar biasa, ya, yang pengkajian secara dunia medis kedokteran modern itu kurang ya sebenarnya. Tapi sebenarnya sudah mulai digali oleh para ilmuwan, bahkan abad-abad pertengahan itu ya, tahun 1500, tahun 1600 itu sudah mulai melakukan penelitian tentang fascia ini dan efeknya bagi tubuh seperti apa, bahkan bisa menjadi media untuk menstimulasi agar penyakit yang diderita oleh seorang itu membaik. Nah, sistem ini seperti dijelaskan oleh Dr. James Oschman dari Nature Own Research Association, Department of Biological Science, University of Petersburg, United States, serta Mai Wan Ho dan David P. Knight ya dari Biology Dynamic Laboratory Open University Walton Hall, United Kingdom, menjelaskan bahwa sistem yang menjaga dan menjadi sistem komunikasi ya dalam tubuh kita itu selain saraf, selain pembuluh darah, ya, selain limfe, itu adalah jaringan fascia. Nah, Bapak Ibu sekalian, fascia ini apa sih? Nah, fascia itu merupakan jaringan ikat, namun tidak hanya berfungsi sebagai jaringan yang merekatkan ya antar organ, tapi lebih dari itu. Ini adalah jaringan komunikasi. Kecepatan hantarnya lebih dibanding kecepatan hantar saraf. Kecepatan hantar fascia
itu 750 meter per jam. Kalau saraf ini 150 meter per jam. Jadi jauh ya kecepatannya. Kemudian fascia ini merupakan jaringan yang menyeluruh, ya. Mulai dari superficial ya, di bawah kulit kita, melingkupi seluruh organ-organ, di saluran cerna, organ untuk filtrasi, kayak ginjal gitu ya. Kemudian bahkan otak, itu diliputi oleh fascia. Dan fascia ini mempunyai sifat ya menyerap informasi dan menghantarkan. Yang dihantarkan seperti tekanan ya, mekanik, getaran, dan elektromagnetik. Nah, jaringan fascia ini merupakan matrik yang terdiri dari jaringan ekstraseluler. Dia merupakan living matrik atau matrik yang hidup, dan dia bersifat piezoelektrik. Dan penelitian terakhir, fascia ini adalah bagian tubuh kita yang sangat canggih. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sistem refleks, ya. Kok contohnya seperti orang yang melakukan pencaksilat gitu ya, bela diri, salah satu yang menggerakkan di mana ada lawan, ada pukulan dari mana itu, salah satunya reseptor adalah fascia tubuh kita. Nah, fascia ini sangat sensitif ya dengan berbagai macam stimulus, ya, tekanan, kemudian suhu juga, dan yang lebih penting di sini fascia itu mempunyai sifat piezoelektrik. Nah, apa itu sifat piezoelektrik? Sifat suatu bahan yang apabila dilakukan stimulasi, dia itu akan menghantarkan, ya, timbul listrik yang menghantarkan gitu ya. Nah, stimulasi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu yang paling kuat adalah olahraga. Bahkan kondisi mikrobioma usus kita itu juga berpengaruh dengan fascia ini ya. Stres itu juga berpengaruh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya sebutkan tadi, bahwa ilmuwan abad pertengahan itu sudah meneliti tentang fascia ini. Salah satunya adalah Ahmad Ibnu Ruman. Ya. Ahmad Ibnu Ruman ini kalau di dunia medis memang kalah tenar dengan Ibnu Sina. Ya. Tapi sebenarnya Ahmad Ibnu Ruman inilah yang lebih luar biasa penemuannya ya menurut saya. Ya. Ahmad Ibnu Ruman ini bernama Ahmad Ibnu Natari Abdurrahman Ibnu Maksum ya, Ibnu Usman Asy-Syahrani. Ya, ilmuwan abad 16, keturunan Arab dan Turki. Ya, merupakan lulusan sekolah tinggi ketabiban atau kedokteran ya pada masanya. Kemudian mendalami ilmu Al-Kai ya, yang didapatkan dari seorang tabib atau dokter ya dari Hadramaut waktu itu. Dan beliau menemukan bahwa manusia itu terdiri dari ribuan garis imajiner menurut beliau ya, yang berpengaruh terhadap kesehatan dan kondisi sakit seseorang. Ya, garis-garisnya yang berpotongan dengan sistem tubuh tertentu dan akan membawa pengaruh pada fungsi tubuh. Kemudian stimulasi pada titik-titik tertentu itu akan merangsang proses perbaikan dalam tubuh kita apabila kita mengalami sakit ya. Nah, gambar ini ilustrasi saja. Ya, kalau yang bawah itu diambil dari kitab aktif, gambarnya asli itu. Kalau yang atas itu ilustrasi aktivitas di Bimaristan. Nah, Bimaristan itu adalah rumah sakit ya, rumah sakit yang ditemukan oleh para ilmuwan Muslim yang ketika di Cordoba maupun di Baghdad ya waktu itu
pusat-pusat pendidikan sangat pesat, pendidikan Bimarista. Yang pada saat itu dunia Eropa belum mengenal sama sekali, dunia Barat belum mengenal sama sekali, bahkan mereka mengirim utusan untuk belajar ke Cordoba dan di Baghdad itu. Nah, ilmuwan selanjutnya bernama Franz Anton Mesmer. Nah, ini berjarak 1 abad, ya, jaraknya dengan Ahmad Ibn Ruman. Franz Anton Mesmer juga menemukan bahwa dalam tubuh manusia itu mempunyai medan listrik dan terdiri dari ribuan saluran yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Franz Anton Mesmer ini juga dikenal sebagai perintis hipnoterapi ya di kalangan dunia psikologi. Makanya ada istilah mesmerisme. Nah, beliau inilah Mesmer. Tapi Bapak Ibu sekalian, 2 ilmuwan inilah yang menonjol ini tidak banyak dikutip ya keilmuannya. Bahkan ada yang dihilangkan. Ya. Gambar yang sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian. Ini cara orang Eropa ya abad-abad ke-15, 16 ini skemanya seperti ini. Ini mengobati sakit kepala. Ya. Nggak kebayang ya. Orang sakit kepala dipakein helm terus dipukul. Ya. Ini cara mereka mengobati. Tapi jauh sebelum ini Ahmad Ibn Ruman dan para ilmuwan-ilmuwan Muslim pada waktu itu sudah menemukan bahwa cara mengobati nggak seperti itu. Ya. Ahmad Ibn Ruman ini dikenal dengan metode awasin al-kai atau afasin al-kai, ya, yang terkenal pada kalangan para tabib ya pada zamannya itu, bahkan di kalangan bangsa Eropa. Beliau dikenal sebagai sebutan Avirum. Demikian juga Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna. Ya. Dengan metodenya disebut awasin atau afasin. Nah, kemudian menurut Ahmad Ibn Ruman, stimulasi yang dilakukan dengan perantara logam, khusus seperti logam mulia dan sejenisnya itu, bisa memberikan dampak pada orang yang sakit. Ya. Nah, demikian juga dengan Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer ini pernah mengobati seorang pianis terkenal gitu ya. Pada waktu itu pianis ini akhirnya sembuh gitu dengan metode yang dilakukan oleh Franz Anton Mesmer. Tapi ditolak oleh Raja Louis, ya, Raja Louis ke-16, ya. Dan mulai dijauhi oleh para kalangan ilmuwan pada waktu itu, sehingga metode beliau itu tidak dipakai. Demikian juga dengan Ahmad Ibn Ruman. Ahmad Ibn Ruman kalau menurut literatur sejarah, beliau itu tabib yang lurus gitu ya. Tidak mau menjadi tabib istana waktu itu dan mempunyai pendirian sendiri. Kadang kalau jadi tabib istana harus turut dengan kemauan raja dan beliau nggak mau. Bahkan Ahmad Ibn Ruman ini mengatakan asobiyah atau cinta golongan itu ya, itu kelainan jiwa. Itu Ahmad Ibn Ruman ya. Nah, bagaimana cara menstimulasi fascia ini yang ternyata efeknya bisa meningkatkan imun kita ya, secara mandiri ya untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, lakukan olahraga secara baik dan benar ya. Pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga inti ya. Kemudian kita harus mengelola stres dengan baik karena stres ini dapat menstimulasi organ tertentu untuk mengalami perubahan ya, dan akan menimbulkan keluhan tertentu. Misal nih,
orang yang stres, perutnya sering sakit ya, jadi kambuh mahnya. Nah, itu juga salah satunya dipengaruhi oleh adanya fascia ini. Dan stimulasi fascia bisa juga untuk melakukan penyembuhan seperti ini. Nah, ini skema gambar yang sebelah kanan ini membedakan fascia orang yang tua dengan orang yang masih muda dengan geraknya aktif ya. Kalau digambarkan orang yang fascia orang tua, fascianya itu nggak karuan nih bentuknya ya. Nah, kalau orang yang sehat, energik, muda gitu, fascianya teratur bentuknya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menjaga makan, makanlah makanan yang halal dan baik ya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa makan itu sangat berkaitan erat dengan berbagai macam kesehatan organ kita. Nah, apabila kita tidak cukup ya, ternyata saya udah olahraga tetapi tidak membaik juga gitu. Nah, ini ada beberapa penyebab ya yang mendasari adanya kelainan seperti itu. Ya, stimulasi fascia dan olahraga gaya hidup itu tidak memberikan respon. Ya, kemungkinan penyebabnya ada efek tertentu, kekurangan zat tertentu gitu ya. Kemudian adanya inflamasi atau peradangan dan kelainan metabolik dan adanya perubahan fungsi organ seperti pada kasus kanker atau kista gitu ya, itu proses inflamasi berlanjut ya, dari kelainan metabolik berlanjut terjadi perubahan fungsi organ. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung. Mungkin istilah vaksin ini asing ya bagi sebagian orang, tapi inilah ilmu kedokteran yang berasal dari abad pertengahan itu ya, yang ditemukan oleh Ahmad Ibn Ruman. Ini digali lagi, dipelajari lagi oleh para dokter. Kemudian kita membentuk suatu kolegium gitu ya, Ikatan Dokter Vaksinolog Indonesia, yang pelajari tentang bagaimana penyembuhan yang dilakukan melalui stimulasi fascia. Alhamdulillah dari perjalanan vaksin di Indonesia ini, kalau tercatat dalam sejarah sejak tahun 1920-an ya, sampai sekarang telah memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah, begitu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita sambung ya. Seperti itu. Silakan Pak moderator. Assalamualaikum Pak Iwan. Bang, yeah. Boleh tanya Pak Mulis? Monggo Pak Iwan. Materi penjelasannya Alhamdulillah banyak memberikan pencerahan. Nah, satu pertanyaan saya yang pertama adalah apa perbedaan vaksin dengan apa itu namanya refleksi dengan akupunktur dan yang jenisnya itu yang pertama. Yang kedua, olahraga yang cocok untuk pandemi ini apa ini? Ya, tidak iyalah untuk alhamdulillah umur sudah 40 tahun ke atas. Terima kasih. Ya. Halo. Ini langsung saya jawab ya, Mbak Moderator.
Jadi perbedaan tentang afasin, kemudian akupunktur, kemudian refleksi. Saya kira perbedaannya di dasar ilmu yang digunakan itu, Pak. Jadi kalau di afasin ini murni sebenarnya ilmunya yang dipakai adalah anatomi dan fisiologi, bahkan patofisiologi gitu ya. Jadi ketika seorang itu sakit, misalnya keluhannya pusing, ini pusingnya dari mana, dicari dulu sebabnya. Bisa jadi karena kelainan metabolik gitu ya. Metaboliknya diperbaiki dulu. Metaboliknya dikelola dulu, pola makan diperbaiki, pola hidup diperbaiki, kemudian dilakukan stimulasi afasin ini. Nah, dengan seperti itu insya Allah bisa berpengaruh. Nah, kalau akupunktur dengan afasin ini tidak melukai, Pak. Tidak melukai, tidak memakai jarum yang tajam, tapi hanya memakai besi tumpul gitu. Besi tumpul ini seperti yang disebutkan oleh Ahmad Ibn Ruman, besi khusus ya, besi khusus, logam mulia atau sejenisnya. Kemudian kalau akupresur itu mungkin secara kalau beliau paham ya tentang anatomi fisiologi mungkin mirip, tapi kebanyakan akupresur itu kan turun penurun, cuman mengetahui ini tekniknya kalau itu seperti ini gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian olahraga yang baik waktu pandemi itu apa ya? Seperti dijelaskan tadi Pak, kalau jalan cepat, kemudian lari, itu sangat aman itu dilakukan saat pandemi seperti ini. Ya asal kalau dengan banyak orang yang jaga jarak dan sebagainya gitu ya, pakai masker, ya wajib ya. Kemudian hal-hal yang lain tetap dijaga, menjaga kebersihan tangan dan sebagainya, itu wajib dilakukan. Mungkin seperti itu Pak Iwan. Matur nuwun Pak Mukhlis. Pencerahan. Matur nuwun nggih. Mungkin ada yang lain, monggo silakan. Kalau belum ada, saya mau tanya lagi, Pak Dokter. Iya, Pak Iwan. Itu sekarang kan muncul ini ya, pengobatan akhir zaman itu. Nah, itu bagaimana? Itu juga kayaknya juga pakai anatomi tubuh juga itu ya, di engkok-engkok, di apa gitu. Mohon penjelasannya, Pak Dokter. Iya, pengobatan akhir zaman itu kan membenarkan posisi gitu ya, setahu saya itu. Jadi apa yang gerakan-gerakan yang dilakukan itu untuk menarik posisi tubuh yang salah gitu, setahu saya. Memang tidak salah semuanya, tapi ketika aplikasinya itu ada yang kurang itu menurut saya Pak. Jadi ketika misalnya ini orang stroke karena ini ya sakit gula gitu. Stroke-nya kalau secara pas mungkin ya di terapi seperti itu ya, suruh menghentakkan dan sebagainya, mungkin ada efeknya. Tapi tidak akan berefek
maksimal kalau metabolismenya tidak diperbaiki gitu. Nah, asal muasal penyakitnya itu kan dari kelainan metabolik itu, yang gula tinggi dan sebagainya, membawa dampak kerusakan di organ, khususnya otak gitu kan. Dan dia mengalami stroke. Stroke-nya mungkin akan terstimulasi gitu ya. Stimulasi anggota gerak itu terstimulasi, tapi akar masalahnya nggak dihilangkan. Jadi nanti untuk terjadi stroke kedua dan sebagainya bisa, dan sangat besar kemungkinannya gitu. Nah, kemudian yang lain kanker gitu ya. Kalau kanker cuman diengkak-engkuk gitu, bilang Allah alam ini kanker seperti apa dulu, dilihat kan, harus dilihat, ada bukti objektifnya. Terus ketika hilang ini hilang beneran atau cuman berpindah, bisa juga itu berpindah, atau cuman mengecil ya, tidak hilang. Dan dia kanker seperti apa gitu. Nah, ini yang kadang pasien katanya klaim bahwa ini udah sembuh, saya kanker itu. Nah, kankernya seperti apa? Belum ada penjelasannya objektif gitu Pak. Ini kankernya dari pemeriksaan, mungkin dari dilihat pakai mikroskop gitu ya, selnya ganas atau enggak gitu. Itu belum ada buktinya gitu. Ya kan yang banyak terjadi adalah klaim bahwa terapi ini adalah terbukti untuk menghilangkan. Tapi sebenarnya enggak. Jadi ketika posisi tubuh itu terposisikan gitu ya Pak ya, itu mungkin keluhan penyakit seorang itu mungkin membaik. Ya, contoh di ini nih, saraf di tulang belakang kita itu ya, ini mempengaruhi semua organ ini, dari jantung, paru, sampai saluran cerna, itu terpengaruh semua. Pada posisi yang tidak pas, itu berpengaruh. Ya. Ketika dilakukan stimulasi afasin pun kita juga menstimulasi untuk membenarkan posisi seperti ini, Pak. Karena ini pengaruhnya gede. Nah, tapi kalau ada kelainan metabolisme, tidak cukup itu. Hanya melakukan pembenaran posisi. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman pengobatan akhir zaman itu. Mungkin seperti itu Pak Iwan. Ye, maturun Pak Muklis. Ya ada pertanyaan nih dari Dr. Irma Suryani ya, penyakit dalam nih. Ya. Bagaimana mengevaluasi keberhasilan terapi afasinologi gitu ya? Apakah hanya dari testimoni atau bagaimana? Jadi begini Dr. Irma, IDAFI ini mempunyai pusat pendidikan dan penelitian sebenarnya. Jadi para dokter afasin ini ketika diberikan lisensi untuk praktek afasin, mereka harus melakukan penelitian. Jadi tetap melakukan metode penelitian yang dilakukan oleh dokter pada umumnya ya. Ada pembimbingnya dan sebagainya. Kita ada pembimbingnya dari ITB, Prof. Sony, ada dari UI, ya. Tapi tidak secara institusi ya, tapi secara personal. Nah, di sana memang diikuti, dok. Jadi pasien ini apakah membaiknya hanya secara perasaan gitu ya,
atau ya subjektif atau memang objektif. Jadi kalau ini misal contoh pasien hipertensi. Kalau ke dokter afasin, kita nggak akan mengintervensi pemberian obat antihipertensi. Nanti dokter spesialis penyakit dalam yang akan merubah intervensi obat itu. Kita melakukan stimulasi, kemudian dilihat perkembangannya. Paling nggak objektifnya adalah tekanan darah, gitu ya. Nah, kalau mau dicek lagi, mungkin dari hasil lab dan sebagainya juga bisa. Dan kalau saya sendiri di sini kadang terbatas dengan ini ya, juga tergantung pasiennya. Kalau di Bandung, Jakarta, mungkin sudah ada center penelitiannya, dia akan dibiayai untuk cek itu. Jadi secara objektif sudah terbukti. Mungkin seperti itu, Dokter Irma, jawabannya. Ya. Selama ini masyarakat taunya kalau sakit itu harus minum obat. Ya, betul sekali. Ini ya apa yang terjadi ya? Mungkin sejak era industri. Ya. Kalau dirunut dari sejarah ke belakang itu kan terapi, kalau dulu tabib itu ya, itu lakukan terapi terdahulu ya, mungkin seperti fisioterapi gitu, dan obat itu adalah pelengkap. Dan pola hidup, pola makan itu yang diperbaiki, tidak tergantung obat. Jadi obat inilah yang ketika menurut saya, ketika zaman industri itu bertambah gitu ya. Saya dapat info dari dokter fungsional medicine ya, yang ada di Jakarta, parameter tingginya kolesterol gitu ya, itu berubah sejak tahun 70-an, sebelum ditemukan statin itu. Jadi dulu kolesterol normal itu 260 atau 80 gitu. Tapi ketika ditemukan statin, kadar normal kolesterol itu jadi 200 ya. Nah, nanti mohon dikoreksi Dokter Irman. Nah, saat itulah penggunaan obat kolesterol masif ya digunakan. Dan menurut teman yang di kedokteran fungsional ini, ternyata penggunaan obat statin jangka panjang malah berdampak kurang baik untuk tubuh. Makanya edukasi masyarakat tentang sakit itu tidak dulu minum obat, sakitnya karena apa dulu gitu kan. Ditemukan dulu penyebabnya, ini perlu minum obat atau enggak. Kalau enggak ya tidak usah minum obat, dirubah dulu pola hidup, pola makannya gitu. Sehingga orang itu akan sehat, tidak tergantung obat. Mungkin seperti itu, Dokter Irma. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada waktu, tanya satu lagi Pak Dokter. Iya, monggo Pak Iwan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan cerita Titik Puspa. Mungkin Pak Dokter sudah pernah mendengarkan. Ini baru sih, saya baru aja mendengar gitu. Dia diwawancarai, nah ternyata kanker serviks itu dia sudah berobat di Singapura, tidak sembuh, terus
pulang begitu. Nah, begitu pulang itu justru dia berobat dengan cara yoga, Pak Mufis. Ya, yoga, wah, dia ceritalah lidahnya ditekuk-tekuk, panina, macam-macam lah yoga gitu. Intensif kalau tidak salah selama 15 hari atau 30 hari berturut-turut terus begitu. Selama 5 jam sehari gitu. Nah, setelah itu kok dia sembuh gitu loh. Cek lab sembuh, terus dia ke Singapura melaporkan hasil ceknya, terus di Singapura juga cek lagi sembuh, dokternya heran gitu. Apa yang kamu lakukan begitu? Nah, kira-kira ini kenapa bisa ya? Seperti penjelasannya secara kedokteran bagaimana? Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Iwan. Memang ada ini ya, sepengetahuan saya, ketika orang terkena kanker itu ada banyak jalan sebenarnya untuk sembuh gitu. Dan ini pun juga kontroversial di bidang kedokteran gitu ya. Tapi ketika diteliti, mungkin juga bisa sembuh. Seperti halnya orang yang sembuh dari kanker payudara dengan hanya membaca, bukan hanya ya, tetapi menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Bagaimana bisa gitu? Membaca Quran, sembuh kankernya. Atau dia terus berzikir gitu ya, sembuh kankernya. Nah, dari sinilah sebenarnya bahwa penyakit ini ya, kita tidak hanya memandang dari segi satu sisi ya, sisi keilmuan bahwa ini penyakit, ini seperti ini, tapi juga ada sisi yang lain. Jadi manusia itu kalau bisa dibilang kan ada dua bagian ya, ada sisi ruhiyah, ada sisi jasadiahnya. Dan ini saling berpengaruh. Buktinya apa? Buktinya ada kelainan yang dinamakan psikosomatis. Ya. Dari psikis ke soma. Dari pikiran ke badan. Dan mungkin sebaliknya. Dan ini terus sebenarnya kalau diteliti, subhanallah luar biasa, termasuk tentang fascia ini Pak. Penelitian fascia ini ketika dilakukan, ya, fascia itu karena suatu jaringan yang cerdas, bahkan ada yang mengatakan fascia ini adalah otak kedua, karena luar biasanya kerja dari fascia, sehingga dia bisa memberikan respon. Ya. Respon kemana? Ke organ yang mengalami sakit gitu ya. Dan itu di luar kemampuan berpikir kita, Pak. Nah, penelitian tentang efek itu akan terus terjadi gitu ya. Bahkan saya ingat seperti yang ditulis di kitabnya Ahmad Ibn Ruman, beliau mengatakan bahwa semakin saya mempelajari tubuh manusia ini, semakin terlihat bodoh saya ini. Dan semakin terlihat tidak ada apa-apanya. Ya. Itu yang beliau sampaikan, bahwa ada banyak hal yang di luar ya, dunia medis kedokteran ini, bahwa penyakit kanker itu hanya bisa sembuh dengan kemo dan pembedahan, itu juga tidak 100% benar. Ya. Bahkan sebaliknya, kalau kondisi tertentu kanker itu dibedah, malah akan menyebar gitu kan. Mungkin banyak kasusnya kan yang terjadi ketika bahkan di biopsi gitu, menyebar gitu. Nah, di dunia kedokteran sekarang ini juga banyak bermunculan gitu ya, penelitian tentang mempelajari secara fungsinya, manusia itu dikembalikan secara fungsinya.
tidak bergantung seperti yang Dokter Irma sebut tentang obat, ya. Jadi namanya kedokteran fungsional. Jadi kedokteran fungsional itu melihat dari mana sakit itu sumbernya gitu kan. Nah, sumbernya ini dihilangkan. Mungkin seperti kasusnya Ibu Titi Puspa tadi yang seperti diungkapkan Pak Iwan, banyak hal, banyak faktor. Beliau mungkin bisa rileks, ya, bisa istilahnya stresor itu hilang gitu ya. Nah, stresor itu hilang, ini otomatis sangat besar pengaruhnya pada sakit yang diderita. Dan sebenarnya mekanisme seperti ini yang perlu diteliti, perlu diungkap. Ya, dan sangat terbatas Pak penelitian seperti itu. Jadi selama ini kan aturan dunia medis ya meneliti pasien kanker seperti yang sudah tertulis oleh manuskrip sebelumnya, oleh literatur sebelumnya bahwa penanganan seperti ini, SOP-nya akan seperti ini gitu kan. Nah, itulah kami di dunia kedokteran seperti itu. Jadi bekerja berdasarkan protap. Tapi apakah protap ini 100% benar? Ya belum tentu, karena itulah ilmu berkembang. Banyak hal-hal yang belum diketahui oleh dunia kedokteran itu, Pak. Bahkan seperti yang diungkapkan oleh ilmuwan abad dulu gitu ya. Ini seperti itu. Seperti itu Pak Iwan. Kalau masih ngajal monggo ditanggapi. Matur nuwun Pak Dokter. Cukup dulu. Yang lain monggo. Ya. Benar Pak Iwan. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Ya.